Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagian ketiga, yaitu prisma. Apa itu prisma? Prisma adalah bangun ruang sisi datar yang alas dan tutupnya sama persis dan memiliki sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Contohnya seperti ini. Lah, ini kan kubus. Ya, ini kubus. Tapi kalau kita lihat definisi prisma, yang penting kan bangun datar. Terus alas sama tutupnya sama. Kubus kan bangun datar yang alas sama tutupnya sama-sama persegi. Maka kubus ini bisa dikatakan prisma juga. Contoh lain dari prisma adalah ini. Nah, ini kan balok. Betul, karena alas sama tutup balok itu sama persis, maka balok juga prisma. Contoh lain ada alasnya segi 5 seperti ini. Ada juga segitiga yang seperti ini. Intinya bentuk alasnya boleh bidang datar apapun, bisa segi 6, belah ketupat, dan trapesium. Asalkan bentuk tutupnya sama juga. Berarti itu sudah prisma, bisa dipahami kan? Prisma itu dinamakan sesuai dengan bentuk alasnya. Contohnya kayak gini, alasnya kan berbentuk segitiga. Berarti kita namakan ini adalah prisma segitiga. Nanti kalau alasnya berbentuk segi 5 berarti itu prisma segi 5. Nah, garis yang merupakan jarak antara alas sama dengan tutupnya ini dinamakan tinggi prisma. Biasanya disimbolkan dengan T kecil. Sebenarnya kalau prisma ini dibuka ternyata jadi begini. Kebayangkan yang pink ini adalah alas sama tutupnya. Yang putih disebut dengan sisi tegak. Sisi tegak merupakan sisi yang menghubungkan alas sama dengan tutupnya. Nah, prisma segitiga yang sudah dibuka ini disebut dengan jaring-jaring prisma segitiga. Nah, selanjutnya unsur-unsur prisma. Unsur-unsur pada prisma tergantung bentuk alasnya. Untuk setiap prisma segi N, maka prisma itu memiliki N tambah 2 buah sisi, memiliki 3N buah rusuk, memiliki 2N buah titik sudut, dan memiliki N buah sisi tegak. Oke, supaya lebih paham kita cobakan ke prisma segitiga di samping. Rumusnya kan N tambah 2. Jadi, karena bentuk alasnya segitiga, maka 3 ditambah 2 sama dengan 5. Benar kan 5 buah sisi, yaitu sisi alas, sisi tutup, dan 3 buah sisi tegak. Selanjutnya kita cek rusuknya. Rumusnya kan 3N. Jadi 3 dikali 3. Jadi prisma segitiga memiliki 9 rusuk. Mari kita cek. Nah, yang ini rusuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sesuai kan ada 9 rusuk? Lanjut, kita mau cek titik sudutnya. Rumusnya kan 2N, jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi prisma segitiga memiliki 6 buah titik sudut. Berarti ini titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terakhir kita mau cek sisi tegaknya. Rumusnya kan N. Karena ini prisma segitiga, jadi N-nya sama dengan 3. Berarti prisma segitiga memiliki 3 buah sisi tegak. Sisi tegak itu tergantung berapa banyak sisi pada alasnya. Kalau alasnya segitiga berarti sisi tegaknya ada 3. Kalau alasnya segi 5 berarti sisi tegaknya ada 5. Dan seterusnya. Nanti jika yang ditanya segi 6, berarti kalian sudah bisa untuk menentukan unsur-unsurnya. Luas permukaan dan volume prisma. Luas permukaan berarti seluruh permukaan yang menutup prisma ini. Kita cari luas alasnya ditambah luas tutup ditambah luas semua sisi tegak. Jadi rumusnya luas permukaan sama dengan 2 dikali LA ini luas alas ditambah KA ini keliling alas kali tinggi. Selanjutnya rumus volume prisma.
Volume berarti sama dengan isi atau kapasitasnya ya. Untuk semua rumus volume prisma, cukup mengalihkan dengan luas alas dikali tinggi. Supaya lebih paham menggunakan rumus ini, mari kita praktekkan ke contoh soal. Contoh soal pertama, ini ada prisma segitiga siku-siku. Nah, yang ditanya luas permukaan. Sebelum menentukan luas permukaan prisma, kita cari dulu luas alasnya, keliling alas, dan tingginya. Oke, kita lihat di soal, tinggi prismanya udah ada, yaitu 8 cm. Selanjutnya kita cari luas alasnya. Alasnya kan segitiga siku-siku. Nah, jika dikeluarkan jadinya seperti ini. Nah, panjang ini kan 3 cm dan panjang ini 4 cm. Berarti luas alasnya kan alas kali tinggi bagi 2. Jadi 3 kali 4 bagi 2 sama dengan 6. Oke, kita catat LA sama dengan 6. Selanjutnya kita mau mencari keliling alas. Ini kan segitiga siku-siku. Berarti untuk dapatin ini kita gunakan rumus teorema Pitagoras. Kalau kita lebih teliti lagi, ini kan sisinya 3. Nah, ini 4. Jadi sisi terpanjangnya adalah 5. Kan ini merupakan triple Pitagoras. Ingat-ingat ya, pasangan sisi triple Pitagoras ini yang paling umum 3, 4, dan 5. Nah, kalau panjangnya 5, berarti keliling alasnya jumlah seluruh sisi segitiga. Itu 4 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 12. Oke, kita catat KA sama dengan 12. Selanjutnya kita pindahkan ke rumus luas permukaan prisma. L sama dengan 2 dikali 6 ditambah 12 dikali 8. L sama dengan 2 kali 6 sama dengan 12 ditambah 12 kali 8 hasilnya 96. Berarti L sama dengan 12 ditambah 96 sama dengan 108. Karena ini luas, satuannya adalah cm persegi. Oke, selanjutnya contoh soal 2. Ini ada prisma trapesium sama kaki. Yang ditanya adalah luas permukaan prisma. Supaya lebih jelas, kita pindahkan alas ABCD ke bawah sini ya. Dimana AB itu panjangnya 6, BC 5, AD 5, dan CD 14. Jadi tingginya sama dengan 15. Sekarang kita cari luas alasnya. Alasnya kan trapesium. Jadi kita harus cari dulu tinggi trapesium ini. Tinggi trapesium. Panjang sini sampai sini kan 6. Berarti panjang sini sampai sini juga 6. Karena dia trapesium sama kaki, jadi panjang ini sama ini harus sama. Berarti ini sama ini adalah 4. Cocok kan sama panjang totalnya 14? Lihat, ini jadi segitiga siku-siku kan? Yang ini 5, panjang ini 4, sisi ini pasti 3 ya. Karena ini merupakan triple Pitagoras. Oke, kita udah dapat tinggi trapesiumnya. Luas trapesium sama dengan jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2. Jadi kan yang sejajar ini sama ini. Berarti 6 ditambah 14 dikali tinggi trapesiumnya kan 3 dibagi 2. Ini 20 dibagi 2, sisanya kan 10. 10 kali 3, 30. Oke, dapat LA-nya sama dengan 30. Sekarang kita mencari KA-nya. Berarti kita tinggal tambahkan 14 tambah 5 tambah 6 tambah 5 sama dengan 30. KA sama dengan 30. Baru kita pindahkan ke dalam rumus luas permukaan prisma. L sama dengan 2 dikali luas alas. Luas alasnya sama dengan 30 ditambah keliling alasnya 30 dikali tingginya 15. L sama dengan 2 kali 30 60 ditambah 30 dikali 15 450.
L sama dengan 60 ditambah 450, hasilnya 510. Karena ini luas, maka satuannya adalah cm persegi. Contoh soal ketiga, ini adalah prisma belah ketupat. Yang ditanya adalah tinggi prisma. Oke, sebelum menentukan tingginya, kita catat dulu informasi pentingnya. Nah, ini alas belah ketupatnya jika dipindahkan menjadi seperti ini ya. Nah, diketahui luas permukaannya adalah 672 cm persegi. Diagonal pertamanya adalah 16, berarti dari sini ke sini 16 cm. Lalu diagonal keduanya 12, berarti dari sini ke sini 12 cm. Luas belah ketupat setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2, berarti setengah dikali 16 dikali 12. Ini bisa dicoret sisanya 8. Jadi 8 kali 12 hasilnya 96. LA 96. Selanjutnya kita mau mencari keliling alasnya. Panjang dari sini ke sini sama dengan 16, berarti panjang dari sini ke tengahnya aja 8. Berarti panjang dari sini ke tengah sama dengan 6. Maka berdasarkan teorema Pythagoras ini pasti 10. Oke, hitung sendiri ya Pythagorasnya karena sebelumnya kita sudah belajar. Nah, karena ini belah ketupat, semua sisinya pasti 10. Jadi kelilingnya adalah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Oke, kita catat KA-nya sama dengan 40. Baru kita pindahkan ke rumus luas permukaan prisma. Sudah diketahui bahwa L-nya 672 sama dengan 2 dikali luas alasnya 96 ditambah keliling alasnya 40 dikali tinggi. 672 sama dengan 2 dikali 96 hasilnya 192 ditambah 40T. 40T sama dengan 672 dikurang 192. 40T sama dengan 480. T sama dengan 480 dibagi 40 sama dengan hasilnya 12. Jadi tinggi prisma 12 cm. Contoh soal keempat. Ini adalah prisma belah ketupat. Yang ditanya adalah volume prisma. Oke, kita catat dulu informasi pentingnya. Berarti luas alasnya kan belah ketupat. Setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 sama dengan setengah dikali 16 dikali 20. Nah, 20 bisa dibagi 2, sisa 10. Jadi 16 dikali 10 sama dengan 160. Tinggi prismanya sudah diketahui yaitu 24. Setelah itu baru kita pindahkan ke rumus volume prisma. V sama dengan luas alas dikali tinggi. V sama dengan 160 dikali 24. V sama dengan 3840 cm kubik. Jadi volume prismanya 3840 cm kubik. Oke, contoh soal yang kelima. Di sini ada tenda yang bentuknya seperti prisma segitiga ya. Yang ditanya adalah tinggi tendanya. Supaya lebih mengerti, di sini ada sketsanya. Nah, panjang tenda 4 meter. Kita lihat baik-baik ya. Panjang tenda berarti tinggi prisma. Jadi T-nya sama dengan 4. Diketahui juga volumenya 10 meter kubik. Luas alasnya berarti kan luas segitiga ini. Rumus luas segitiga itu kan alas kali tinggi bagi 2. Alasnya berarti yang ini kan, jadi 2,5 dikali tinggi tenda. Lalu dibagi 2. Oke, sekarang kita pindahkan ke rumus volume prisma. Volumenya sudah diketahui yaitu 10, luas alasnya 2,5 dikali tinggi tenda
dibagi 2 dikali tinggi prismanya 4. Ini bisa dicoret, sisa 2. Di 10 sama dengan, jadi 2,5 dikali 2 berarti 5. 5 dikali tinggi tenda. Tinggi tenda sama dengan 2. 10 dibagi 5 hasilnya 2. Jadi tinggi tenda 2 meter.